cara bagaimana informasi tentang membantu pariwisata agar apa yang direncanakan oleh dinas bekerja di masyarakat Kabupaten Manokwari, lebih khusus di Pasir Putih. Berkati Bapak Kadri dan seluruh jajarannya yang sudah membantu pagi tadi hingga siang ini berjalan dengan baik untuk bisa dengan mereka terus bersatu bergandeng tangan untuk tetap Bupati. Kepala Dinas, pada Bapak silakan. Baik, terima kasih Bapak Hanok Kapisa. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Bapak yang saya hormati, dalam hari ini ada juga Bapak Distrik Manokwari Timur, ya, mewakili Sekretaris Seksi Ekbal. Yang saya hormati Bapak Lurah Pasir Putih, yang saya hormati Kepala Bidang Destinasi, Sekretaris Dinas Pariwisata, serta Bapak Ibu para seksi di Dinas Pariwisata, kemudian Ketua Pokdarwis Pasir Putih, serta dengan rencana kita kembali mengaktifkan retribusi parkir di Pasir Putih. Dan memang setiap kami ke sana, Ibu, Mama selalu bilang, Bapak mana kartis? Jadi ya puji Tuhan, Kepala Bidang sudah menyiapkan. Ya, hal yang lama kita tunggu sekarang sudah dicetak. Jadi ibarat pepatah bilang, kenapa lama, kenapa lambat, dan kenapa cepat. Ya, pepatah bilang cepat karena ada yang dikejar, lambat karena ada yang ditunggu. Jadi mohon pengertian dari kita sekalian, Bapak Ibu, para pelaku usaha pariwisata di Pantai Pasir Putih. Kemudian itulah agenda kita. Selanjutnya saya titip satu agenda lagi Pak Kabid dengan para kepala seksi serta Kodawis untuk Pantai Pasir Putih. Kita punya kerinduan begini. Jadi ini usulkan untuk agar pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menata ulang itu Pasir Putih. Jadi Pasir Putih ini kalau kita mengandalkan parkiran yang di dalam kan PAD, dia sangat kecil karena cuma muat sedikit saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya yang juga mengelola kios-kios, kemudian pedagang yang tidak dapat kios. Jadi itu kan ada juga ya yang di pinggir kayak kelapa, sate. Kita mau tata lagi kios-kios itu. Kita tata supaya dia seperti di tempat-tempat pujasera. Jadi tempat dagangnya ini kita tata memang masih dari kayu karena ini di pinggir pantai, laut awet. Kemudian atapnya supaya dari luar juga kelihatan bagus. Selanjutnya pagarnya masih rencana kita akan bikin ulang, tetapi kita bikin yang nanti bisa dipindah karena ke depan mungkin 5 tahun yang akan datang, 3 atau sampai 5 tahun yang akan datang, Pasir Putih akan dikembangkan lagi supaya pagarnya ini gampang dipindah. Kalau dia mungkin diperlebar, dia akan dipindah. Seperti itu rencananya. Kemudian yang kios 3 yang sama-sama dulu dibangun dengan gedung serbaguna itu juga nanti kita rubah, dia agak lebih terbuka supaya terpusat yang
jual apa ini, pedagang kelapa, pedagang ini dia berdekatan di situ. Kemudian kita tata ada kursi-kursi meja supaya kelihatan dan rapi. Begitulah sampai ke ujung. Kemudian yang di bagian ujung itu ada toilet. Di sebelah sini yang dekat Manokwari Spot Water itu, di depan itu juga ada toilet. Nah, toiletnya ini ada bilasnya di luar. Mungkin ada yang pernah kemarin diajak studi banding ke Bali kan? Itu lihat di pantai ada showernya kan di luar ya, di luar. Selanjutnya ada bilik-bilik begitu, toilet. Nah, itu untuk salin nantinya, untuk ganti pakaian. Jadi ada dua, satu di ujung sini yang dekat Manokwari Spot Water itu. Jadi kita juga benahi gapura. Ada gapura masuk, kemudian nanti dia masuk, mobil keluarnya di gapura sebelah sini. Jadi dia agak mundur di gedung Manokwari Spot Center itu, dia keluarnya di situ. Nah, parkiran di kiri kanan tempat itu. Saya minta maaf belum bisa tampilkan gambarnya karena masih digambar, masih konsep. Kita rencana baru nanti didesain, digambar sedemikian rupa. Nah, kira-kira seperti itulah yang kita mau usulkan Bapak Ibu sekalian, sama Bapak semua. Jadi kita harap pemerintah menyetujui, karena bagaimanapun masyarakat, kemudian kita juga menginginkan suasana usaha kita, tempat kita usaha ini lebih bagus, lebih maju. Kemudian tinggal nanti pengelolaannya seperti apa. Harapan kita kemarin sudah didata ke dari dinas para pedagang yang ada di Pasir Putih. Jadi itulah yang nanti saya titik agenda oleh bidang destinasi. Oh ya, kemudian tambahan lagi yang ada deretan yang dari kalau kita dari sini dia pertama dapat di sini sebelah kanan, yang dia biasa juga dia agak begini, baru ada kios pagar begini. Itu nanti kita fokuskan untuk parkiran motor. Jadi dia kelihatan rapi, parkiran motor, kemudian mobil masuk ke dalam. Nah, kios-kios itu juga dibangun ulang, ditata. Tempat duduknya berada di depan menghadap pantai. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mohon dukungannya, kemudian juga sumbang saran, tanggapan untuk kita evaluasi pada saat ini. Demikian mungkin arahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waktu saya kembalikan. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah menyampaikan beberapa harapan, masukan, bahkan saran kepada kita. Ya, kita arahan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Distrik Manokwari Timur. Oleh sebab itu kepada perwakilan dijelaskan ada Bapak. Kami dapat dilibatkan
umum sampai Masuman, beliau mengikuti kegiatan di kantor pengadilan Kuala hingga beliau memutuskan untuk dapat mewakili beliau dalam undangnya dan saat ini kita bisa mengikuti. Beliau hanya menyampaikan satu pesan kepada kami dapat menyampaikan kepada pihak terkait yaitu Dinas Pariwisata dan juga Bapak Ibu warga masyarakat bahkan pemilik Kepulauan di Pantai Pariwisata Pasir Putih. Beliau menyampaikan bahwa kami menyampaikan masyarakat mari merespon yang baik baik pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini Dinas Pariwisata. Saya tahu bahwa saat ini Pantai Pasir Putih tidak ada perubahan sehingga beliau pesan kepada kami menyampaikan mari kepada masyarakat kita merespon niat baik dari pemerintah Kabupaten Manokwari sehingga ke depan pantai ini berkembang ada manfaat baik terutama perkembangan ekonomi kita di distrik Manokwari ini dan juga ke depan prospek perubahan kotanya akan semakin luas terutama perkembangan kota dan juga salah satu pendapatan kota ke depan mungkin dari sektor pariwisata sehingga akan beliau mari terkait dengan hal layak mari kita sama-sama duduk bersama untuk mencari solusi, kita sama-sama memberikan masukan saran guna membawa satu perubahan di distrik ini. Yang kedua, beliau sampaikan sebagai titipan pada dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata ke depan penurunan Pantai Pasir Putih mungkin sebagai pimpinan terakhir di distrik Manokwari Timur, beliau sampaikan bahwa Bapak Lurah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Polres Pariwisata, saya hormati Bapak Sekretaris Pariwisata, Selabida, Bapak Distrik serta jajaran yang ada di pariwisata. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan terkait dengan retribusi. Nanti saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang ada di pantai yang terlibat langsung dapat memahami, berpikir sepaham terkait dengan retribusi ini. Karena retribusi ini bukan hanya untuk Pemda saya, tapi nanti dibalik ke pantai lagi. Terkait mungkin dengan ada renovasi atau kegiatan-kegiatan yang dengan pariwisata ini, nah itu nanti anggaran-anggaran itu kembali lagi karena terkait dengan PAD juga. Artinya untuk memenuhi PAD di Kabupaten Manokwari. Jadi bukan nanti Bapak Ibu berpikir bahwa aku kasih uang terus ke dinas terus nanti dinas tidak, nanti dikasih kembali ke pantai untuk perkembangan maupun penataan pantai. Saya berterima kasih juga untuk para wisata yang beberapa tahun terakhir sudah dapat melihat pantai terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang nanti ke depan terkait dengan revitalisasi pondok-pondok jualan. Nah itu saya sangat berterima kasih karena mengingatkan pantai wisata ini kan ada di pinggiran kota, tidak jauh dari kota. Banyak masyarakat yang sudah mungkin Senin sampai Jumat kerja di kantor. Kita lihat di sini ada pemerintahan provinsi, Kodam, Polres, ini kan orang yang mau kerja banyak pikiran ya main ke pantai. Nah, ini kan menjadi satu ikon yang bisa menjadi perhatian destinasi. Nah, saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu yang ada di pantai juga ya. Selama ini memberikan pengertian untuk dapat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Kita kan bukan harus siapa yang ini tidak. Tapi saya berharap bahwa kalau di pantai ada apa yang perlu dikoordinasikan nanti, misalkan ada ketua Pemdawi, saya itu saya datang ke dinas dikoordinasikan dengan baik supaya tidak menimbulkan paham-paham atau opini-opini di bawah.
Jadi saya berharap juga dari dinas pariwisata untuk mungkin bisa membangun komunikasi baik dengan lokal itu yang ada di pantai. Memang beberapa waktu lalu sih dari sampaikan, saya juga sempat sampaikan beberapa kali kalau bisa ada taktis, karena ada yang mau tagih tapi yang punya motor atau mobil juga balik tanya ada kartis kan. Artinya kita semua menghindari, ini kan ada aturan juga, menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, seperti pungli, tiba-tiba ada yang tagih paksa foto masuk, itu kan bisa viral di media sosial. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang telah hadir, saya mengucapkan terima kasih banyak, bisa menyempatkan diri untuk hadir di dinas pariwisata sini untuk kita dapat membahas atau melakukan evaluasi bersama, karena memang Pantai Pasir Putih kan jangan seperti itu saja, tapi memang harus ada perubahan-perubahan. Jangan sampai tamu yang dibeli datang sekarang, mungkin berapa bulan atau berapa tahun kemudian datang seperti itu saja. Tapi saya lihat sudah ada perubahan-perubahan yang saya berharap bahwa dilakukan program kan perlu dianggarkan, perlu terjawab di eksekusi. Jadi mungkin itu yang saya disampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Distrik, Lurah dan juga Sekretaris Dinas, para seksi, para pegawai, dan pemilik wilayah Pantai Pasir Putih yang saya hormati. Mari kita berikan aplaus untuk Tuhan. Baik, terima kasih. Saya sebagai Kepala Bidang dan juga putra asli Arfad, saya merasa bangga dan kami minta terima kasih kepada Kepala Dinas. Mari kita berikan aplaus untuk beliau. Kenapa saya minta kita berikan aplaus? Karena beliau baru masuk saja Pasir Putih dan beberapa destinasi sudah perubahan. Ya, itu bukan Pasir Putih saja. Kaironi, Bupang, dan Petrus Kadir. Jadi ya, mari kita masyarakat berikan dukungan, motivasi, dorongan untuk pimpinan kita yang baru. Dan ke depan saya merasa bahwa campur tangan Tuhan pariwisata di pesisir 9 distrik ini akan maju dan untuk jadi PHD untuk daerah Kabupaten Manokwari. Kenapa hari ini kita duduk? Mohon izin Bapak, berapa lama Bapak-Bapak dan pengurus Pokdarwis kita menyadari dan maklumi bahwa selama dari dinas 2 tahun kami tidak pernah sentuh distribusi ya. Kami disoroti oleh pemerintah daerah, ada khususnya dinas pariwisata. Kami mau bergerak terkait dengan hak wilayah. Tapi hari ini apapun yang tadi Bapak sampaikan, kami sudah melaksanakan apa yang amanat dari pimpinan kita, pemerintah daerah, dan juga khusus kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk kami menjalankan distribusi. Untuk kami sebelum turun lapangan harus evaluasi dan menyampaikan kepada Mama Madura. Kita jalan ini, kita tidak tarik sesuai dengan nilai harga yang Bapak dorong, tapi kita jalani dengan peraturan Bupati nomor 26 tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018 yang kita jalani. Jadi apapun dari dinas pimpinan kita tidak ikut, atau kami dari dinas, dari bidan atau ini staf kita yang dari dinas, kita minta perintah untuk turun dan membantu kita. Pasti dari pimpinan kita diusahakan untuk hak wilayah akan dilepas. Tapi bagaimana untuk masyarakat mulai sekarang membantu kita? Masyarakat membantu kita juga tetap mengerti bahwa Bapak yang ada jualan di dalam. Kita tidak tarik banyak, hanya 10.000-5.000 dan 15, itu saja. Tapi pagi sampai sore bisa dapat
500 sampai 2 juta itu haknya Bapak Dora. Kita hanya tarik 1 hari 10 dengan 15 dan 5.000. Itu saja. Mungkin yang saya sampaikan teman-teman, Pok Darwis itu dari dinas punya harapan. Sudah dilantik, sudah harus dibanding ke Bali, sudah datang untuk ke Makassar seperti itu. Dan itu yang saya sampaikan untuk ini, dan mungkin hal-hal yang tidak dalam penilaian dalam tempat wisata itu, kalau ada surat untuk menyampaikan atau mengingatkan, tolong supaya mengerti. Karena kita tidak bisa bangun sesuatu yang di pantai, tapi harus ke darat. Mungkin ada pemberitahuan dari surat dari dinas, tolong maklumi supaya kita jalan sama-sama. Dan juga kita memberikan dukungan untuk pemerintah, kita masyarakat. Pasir Putih ini kan dalam kota. Ke depan itu apa yang tadi Bapak sudah sampaikan. Kita kembangkan Pasir Putih dulu untuk salah satu PAD untuk daerah Kabupaten Manokwari. Jadi mari masyarakat kita berikan dukungan. Mulai hari ini ke atas, saya tidak mau yang orang protes dengan karcis. Tolong. Kalau sebentar sudah hak kepada pemerintah, yang protes itu akan menyesal sendiri. Saya minta, saya sebagai putrasi dan juga kepala bidang, saya memberikan tegasan. Mari saling membantu kita. Kita hanya 1 hari 15-20 sudah tarik sampai 500, 1 juta tidak ada. Hanya gratis setiap itu saja. Jadi saya minta 2 tahun ini kami sudah berikan kesempatan untuk masyarakat. Tapi gimana tahun ini, berapa bulan ke depan ini membantu kita. Dan terus maaf, dia dalam karcis itu jangan bahwa kita sudah nanti kemarin dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan. Sementara masih kita pakai dinas lama, yaitu pariwisata, pemuda dan olahraga. Nanti selesai tahun baru kita rubah karcis lagi nama ini. Jadi jangan sampai lihat baru proses sebelumnya. Besok pagi pasukan sudah turun lapangan. Sampai seterusnya Bapak dong bantu kita. Silakan Bapak dong Pak jual. Tapi Bapak dong bantu kita untuk hanya 15, 10 dan 5.000 itu saja. Itu yang kita tarik. Untuk kita ke daerah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau apabila saya punya kata-kata kurang berkenan dalam Bapak dan Ibu Wati. Sekali lagi saya manusia biasa ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Saya kembalikan. Distrik, Lura dan juga sekretaris dinas, para seksi, para pegawai, dan pemerintah wilayah Pantai Pasir Putih yang saya hormati. Mari kita berikan aplaus untuk Tuhan. Baik, terima kasih. Saya sebagai kepala bidang dan juga putra asli Arfad, saya merasa bangga dan kami berikan kami minta terima kasih kepada kepala dinas. Mari kita berikan aplaus untuk beliau. Kenapa saya minta kita berikan aplaus? Karena beliau baru masuk saja Pasir Putih dan beberapa destinasi sudah perubahan. Ya itu bukan Pasir Putih saja. Kaironi, Bukwang, dan terus saja. Jadi mari kita masyarakat berikan dukungan, motivasi, dorongan untuk pimpinan kita yang baru. Dan ke depan saya merasa bahwa campur tangan Tuhan pariwisata di pesisir 9 distrik ini akan maju dan untuk jadi PAD untuk daerah Kabupaten Manokwari. Kenapa hari ini kita duduk? Mohon izin Bapak, berapa lama Bapak-bapak dan pengurus Pok Darwis kita menyadari dan maklumi bahwa selama dari dinas 2 tahun kami tidak pernah sentuh distribusi ya. Kami disoroti oleh pemerintah daerah, ada khususnya dinas pariwisata.
kami mau bergerak terkait dengan hak wilayah. Tapi hari ini apapun yang tadi Bapak sampaikan, kami sudah melaksanakan apa yang amanat dari pimpinan kita, pemerintah daerah, dan khusus kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk kami menjalankan distribusi. Untuk kami sebelum turun lapangan harus evaluasi dan menyampaikan kepada Mama Madura. Kita jalan ini, kita tidak tarik sesuai dengan nilai harga yang Bapak dorong ini, tapi kita jalani dengan peraturan Bupati nomor 26 tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018 yang kita jalani. Jadi apapun dari dinas pimpinan kita tidak ikut, atau kami dari dinas, dari bidan atau ini staf kita yang dari dinas, kita minta perintah untuk turun mau membantu kita. Pasti sudah dari pimpinan kita usahakan untuk hak wilayah akan dilepas. Tapi bagaimana untuk masyarakat mulai sekarang membantu kita? Masyarakat membantu kita juga tetap mengerti bapak-bapak yang ada jualan di dalam. Kita tidak tarik banyak, hanya 10.000 dan 15, itu saja. Tapi pagi sampai sore bisa dapat 500 sampai 2 juta, itu haknya Bapak Dora. Kita hanya tarik satu hari 10 dengan 15 dan 5.000. Itu saja. Mungkin yang saya sampaikan teman-teman, Pok Darwis itu dari dinas punya harapan. Sudah dilantik, sudah studi banding ke Bali, sudah datang untuk kemarkap seperti itu. Dan itu yang saya sampaikan untuk ini, dan mungkin hal-hal yang tidak dalam penilaian dalam tempat wisata itu, kalau ada surat untuk menyampaikan atau ingatkan, tolong supaya mengerti. Karena kita tidak bisa bangun sesuatu yang di pantai, tapi harus ke darat. Mungkin ada pemberitahuan dari surat dari dinas, tolong maklumi supaya kita jalan sama-sama. Dan juga kita memberikan dukungan untuk pemerintah, kita masyarakat. Pasir Putih ini kan dalam kota. Ke depan itu apa yang tadi Bapak sudah sampaikan. Kita kembangkan Pasir Putih dulu untuk salah satu PADO untuk daerah Kabupaten Manokwari. Jadi mari masyarakat kita berikan dukungan. Mulai hari ini ke atas, saya tidak mau yang orang protes dengan karcis. Tolong. Kalau sebentar sudah hak kepada pemerintah, yang protes itu akan menyesal sendiri. Saya minta, saya sebagai putrasi dan juga kepala bidan, saya memberikan tegasan. Mari saling membantu kita. Kita hanya satu hari 15-20 ribu. Tidak tarik sampai 500, 1 juta tidak ada. Hanya karcis setiap itu saja. Jadi saya minta 2 tahun ini kami sudah berikan kesempatan untuk masyarakat. Tapi gimana tahun ini, berapa bulan ke depan ini membantu kita. Dan terus maaf, lihat dalam karcis itu jangan bahwa kita sudah nanti kemarin Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Sementara masih kita pakai dinas lama, yaitu Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Nanti selesai tahun baru kita rubah karcis lagi nama ini. Jadi jangan sampai lihat baru proses sebelumnya. Besok pagi pasukan sudah turun lapangan. Sampai seterusnya Bapak dong bantu kita. Silakan Bapak dong Pak jual. Tapi Bapak dong bantu kita untuk hanya 15, 10 dan 5.000 itu saja. Itu yang kita tarik untuk kita ke daerah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau apabila saya punya kata-kata kurang berkenan dalam Bapak dan Ibu Bupati. Sekali lagi saya mengapresiasi ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Saya kembalikan. Penarikan ini nanti ditarik dibagi 2. Jadi Bapak dorong membantu kita, tapi dibagi 2. Apa masih apa pemilik punya dan pemerintah punya.
maaf ya saya lupa untuk sampaikan dan saya terima kasih. Tadi juga saya bingung. Padahal lagi yang kerja. Baik. Ya, ketawa sedikit supaya jangan Ya. dengar. Kalau kami begitu sudah suaranya keras-keras. Kita akan bertanya, ya ibarat dokter bertanya, pasien menjawab. Jadi seperti itu. Jadi nanti serba-serbi ini kita artinya bebas lah, jangan terlalu ini, ya, tapi bebas saling bertanya. Jadi apa yang Bapak Ibu selama ini alami di sana, kita sampaikan ke kita, baik yang bisa dijawab oleh kita dari dinas, bahkan sebagai pimpinan wilayah terpilih wilayah administrasi kepala distrik dan lurah. Ya, jadi waktu kita sekarang yaitu serba-serbi. Ya, jadi kita berbicara ini menyangkut dengan retribusi. Ya, jadi hari ini supaya bisa jelas untuk kita sama-sama bisa dengar, dan setelah kita pulang dari sini sampaikan buat teman-teman kita yang hari ini tidak ikut ambil bagian. Ya, jadi besok dari kita dari dinas sudah tolong melakukan kenaikan sesuai dengan tarif yang sudah ada dalam karcis. Jangan lebih dari itu, karena kita berjalan ini berdasarkan peraturan Bupati Manokwari nomor 26 tahun 2018. Kita jalan berdasarkan itu, jadi kita tidak bisa balik lebih dari itu. Karena ini saat ini kita berjalan di luar itu kan. Sekarang sudah ada saber pungli, ya, sapu bersih pungutan dia. Kita tidak bisa berjalan di luar daripada itu. Ya, jadi waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan. Waktu saya berikan. Baik, sudah menurutkan. Saya juga punya lokasi di pantai, dan di tempat saya parkiran itu masyarakat wilayah. Itu di luar daripada pemerintah beli, tetapi tadi Bapak Kepala Bidang bilang, saya juga setuju nanti dibagi dua juga untuk dinas. Itu yang saya sampaikan. Dan juga saya mau sampaikan juga dengan kamar mandi yang dinas buat itu juga belum kita olah akan yang pakai, masih mulai dari dinas buat itu sampai yang ada ini belum pernah pakai. Jadi kalau bisa tolong perhatikan, dan itu juga nanti kalau hasilnya kita bagi dua juga ke dinas. Makasih, kita kembali waktu kembalikan. Dan Chris, saya berterima kasih karena lewat ada Bapak Kepala Dinas baru, pada kutip ada perubahan. Jadi saya dari dulu saya sudah bilang sama teman-teman, kembalikan aktifkan kembali kartis. Karena selama kartis tidak berjalan, kita dapat tantangan luar biasa. Dan saya minta supaya dari kepala dinas sendiri beragam bahwa pantai sudah dilunasi oleh pemerintah, supaya betul ada supaya jangan ada basa-basi yang bikin kami petugas di pantai itu sepertinya pesisir di pantai. Ini saya minta untuk pemerintah bahwa betul pantai sudah dilunasi atau masih berkurang jalan supaya jangan kami dapat tekan. Kita pantai kita semua berusaha di pantai. Saya minta dari dinas harus gas. Dan saya minta di pantai itu bagian parkiran mobil dan motor daratnya terlalu sempit. Kalau bisa lebarkan dia lagi supaya mobil lalang di situ. Sampai di Balang itu harus dikasih lebar lagi supaya jangan ada ini kesulitan dalam ini pantai. Dan saya minta supaya ibu-ibu mulai besok sudah jalankan kartis, harus jalankan kartis baik-baik. Jangan ada yang masuk lagi mau lagi. Dan saya minta supaya ada petugas yang dikhusus oleh dia jalankan kartis yang punya SK. Terima kasih, saya kembalikan. Saya pedagang gado-gado rujak. Nah, terus begini, saya sudah lama memang jualan di pantai. Terus sampai saat ini masih merasakan yang dikatakan tidak nyaman, dikarenakan begini. Selalu memang begini. Kios saya kan memang barang-barangnya kan taruh di dalam. Terus sampai saat ini
selalu saya punya tempat jualan sasaran di pencuri. Jadi kira-kira saya minta saja, kira-kira dari dinas, kira-kira mungkin ada solusinya atau bagaimana. Itu saja, terima kasih. Mari kita berikan aplaus lagi sebagai penambah semangat. Kita tepuk tangan supaya lebih akrab. Nah, jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin baru kali ini ya bertatap muka, kemudian baru kali ini kita melihat ya inilah kami di Dinas Pariwisata, karena bagaimanapun kita harus bersama-sama, sering bersama-sama. Untuk itu jangan ada sungkan-sungkan. Terima kasih, ada beberapa tanggapan ataupun tanya jawab pada saat ini, saya mohon izin. Baik, Ibu Medodga, karena toilet yang dinas buat yang tahun berapa ya? Tahun 2019. Itu yang di jalan ya? Ya. Di luar pagar ya? Dalam pagar. Di dalam pagar? Iya. Oh, berarti yang ujung? Iya. Ya, baik Ibu. Nanti itu kita akan rubahkan. Kita akan rubah. Dia akan lebih modern, dia akan lebih bagus. Jadi ada dua nanti, dia besar-besar supaya memuat orang banyak. Jadi ada di ujung tempat yang ini, baru ada di ujung lagi di sini. Ibu mohon dukungan doanya, ya, supaya doakanlah kami, perjuangan kami agar pemerintah kasih bagus itu tempat, ya bisa tercapai. Kenapa kita harus kasih bagus? Karena sekarang ini di Manokwari sudah banyak tempat-tempat yang masyarakat mau kunjungi. Jangan sampai mereka atau pengunjung di Pasir Putih berkurang. Jadi ya seperti ada mall, sudah ada mall, mereka akan ke sana. Kemudian mereka akan ke SP. Kasihan kalau Pasir Putih sepi. Nanti akibatnya juga Bapak Ibu yang berusaha di Pasir Putih ekonominya berkurang. Ini yang kami lihat. Kenapa lagi itu? Karena wilayah timur itu sudah semakin sepi, ya, mulai dari sini Jalan Merdeka, terus karena Wosi yang lebih ramai. Itu kita harus cermati. Inilah yang menjadi beban bagi kami, bagaimana memajukan pariwisata. Pasir Putih ini sudah lama sekali menjadi pariwisata primadona bagi warga Manokwari. Dari dulu Pasir Putih inilah pertama sekali Manokwari, kemudian kemana warganya berwisata, tentunya Pasir Putih. Selanjutnya dari Bapak Bonsapia, ya, inilah karcis kita sudah mulai diaktifkan. Nanti bagaimana perhitungannya, Pak Kabid nanti yang akan secara teknis melaksanakan. Ini dari kita untuk kita. Artinya Bapak Ibu yang melaksanakan karcis, kemudian nanti ada berapa persen yang kembali ke kas daerah, ke pemerintah. Nah ini seperti Bapak Lurah tadi sampaikan, ini akan kembali ke Bapak Ibu juga. Apa yang nanti rusak-rusak di kios-kios pedagang, kemudian mungkin nanti akan ada abrasi oleh air laut, itu kita akan renovasi, kemudian itu kita akan perbaiki supaya menjaga keindahan daripada Pasir Putih itu. Itulah yang sekian persen yang diambil dari karcis itu masuk ke kas daerah pemerintah, bukan masuk ke dinas pariwisata. Nanti dikumpulkan dulu di pemerintah Kabupaten Manokwari. Selanjutnya parkiran, memang itu yang tadi saya sampaikan. Kalau di luar dari pagar itu adalah hak wilayah pusat. Iya. Jadi kita tidak bisa kutip ya.
Nah, yang di dalam ini nanti yang akan kita perlebar. Kita akan tata dia supaya dari jalan pun dia bisa kelihatan itu pantai. Nah, parkir gapura masuk, kemudian mobil. Kalau dia mau antar saja, drop, ya turun penumpang, dia akan keluar lewat sana. Nah, kalau dia masuk, dia akan berwisata, dia akan parkir. Parkir itu kiri kanan, jadi dia akan luas. Kalau parkiran banyak, luas, tentu pendapatan kita juga akan semakin besar. Pasti masyarakat akan memilih parkir di dalam, karena sudah tertera, sudah ada standarnya berapa harga parkir. Kalau dia parkir di luar, tentu akan berkelahi lagi sama yang jaga parkir. Dia tidak setuju, kenapa mahal sekali, kenapa tinggi sekali, baru tidak ada kartu. Nah, ini yang menjadi satu keuntungan bagi kita, bahwa parkir di dalam sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Ini yang akan membuat para pengunjung nanti akan merasa nyaman, sudah tertentu. Selanjutnya, Ibu Darwis, ya, minta maaf sebelumnya kalau memang kenyamanan sangat kurang di sana. Jadi revitalisasi yang kita buat, renovasi yang kita buat nantinya ini di Pasir Putih itu juga dalam rangka menjaga kenyamanan. Nah, tempat-tempat kios-kios pedagang nanti yang ada di situ kita buat untuk penyimpanan dagangan akan lebih rapi, kemudian bisa dikunci. Nah, keamanan dari dinas terkait juga nanti akan mendukung apa yang menjadi prioritas dari dinas-dinas. Jadi bukan kami saja nanti yang akan mengintervensi ataupun bekerja di Pantai Pasir Putih. Yang pertama, dinas lingkungan hidup itu akan menugaskan khusus pegawainya untuk berada di Pasir Putih. Sebelumnya memang saya sama Pak Lurah yang fokus untuk mencari orang sebagai petugas kebersihan. Jadi dia punya tugas itu dari jam 8 sampai jam 4 sore atau sampai jam 6 itu menjaga kebersihan sampah-sampah, terutama yang di ujung sana, di ujung Manokwari Spot Water itu. Nah, sama yang di dalam. Jadi nanti akan disiapkan jaring, ya, keliling pakai perahu. Jaringnya ini akan angkut sampah. Karena di Bali juga seperti itu sebenarnya. Bukan di Bali bahwa lautnya bersih, tidak. Karena itu kan harus angin laut ya yang membawa sampah-sampah ke pantai-pantai itu. Nah, itu karena mereka ada petugas yang menjaga kebersihan. Kita akan mengarah ke situ. Selalu ada petugas yang menjaga kebersihan, mengangkut sampah-sampah. Kita lihat ke depan, jika dinas lingkungan hidup misalnya mengalami kendala, ya kami dari dinas pariwisata juga akan ambil alih. Dan petugas kami juga akan ada di sana, di Pantai Pasir Putih. Itu untuk masalah kebersihan. Nanti juga dibantu oleh para pelaku usaha di sana ya, yang selama ini sudah bekerja, itu tetap kita saling bekerja sama menjaga kebersihan di sana. Nah, yang kedua adalah Satpol PP. Satpol PP akan bertugas juga di sana untuk menjaga keamanan. Jika nanti pagar sudah selesai, gapuranya sudah, nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita revitalisasi, kita bagusin lagi juga, itu ke depan kita akan pasang lampu-lampu. Kemudian di pohon-pohon itu akan dipasang juga lampu-lampu, lampu sorot, sehingga malam juga orang bisa berenang, bisa mandi-mandi. Nah, jika sampai malam
pengunjung juga ramai, ada. Tentu yang diuntungkan adalah Bapak Ibu juga, pelaku usaha wisata. Tapi Bapak Ibu harus ingat, jaga kesehatan, jangan cari uang terus. Pagi sampai malam baru berdagang di situ. Nah, itu harus dipikirkan ya. Jangan nanti udah banyak pengunjung baru lupa istirahat. Memang nanti kita akan tutup itu ada waktunya. Seperti mall dia tutup jam berapa? Mungkin jam 9. Tidak boleh lagi ada pengunjungnya demi keamanan diri daripada wisatawan juga. Jadi kalau sudah dipasang lampu sorot, kemudian ada lampu-lampu lagi, itu akan sangat indah. Kios-kios sudah bagus, ada kursi-kursi yang taman yang menghadap ke laut. Inilah mimpi kita. Jadi Bapak Ibu setelah sekian lama, beberapa tahun lamanya tidak disentuh itu, tidak ada perubahan di Pasir Putih. Mungkin ya kita sama-sama doakan supaya kami juga didukung, kami juga disetujui usulannya. Nah, untuk itu saya juga nanti mohon mendengar apakah dari Bapak Ibu sekalian mendukung rencana tersebut. Sayangnya gambarnya belum jadi. Nanti kalau sudah jadi kami akan undang lagi, rapat lagi kita untuk lihat desainnya itu. Cuma waktu kami hitung-hitung paving block itu, ya sudah rusak ya, paving blocknya tidak bagus. Kalau kita ganti paving block itu, ternyata sangat mahal. Dia sampai makan biaya itu sampai 2M. Jadi nanti itu kita cicil saja, artinya pelan-pelan. Masih bagus, ya sudah kita kasih tinggal dulu, biarin. Nanti yang udah rusak, pelan. Nah, untuk itulah kerjasama dari Bapak Ibu sekalian yang berdagang, yang kutip parkir, karcis itu, nah itu akan kembali ke kita juga. Kemudian, Mencapia tadi ada singgung tentang mungkin ada sisa kah dari pembayaran untuk wilayah itu. Saya dengar-dengar juga begitu, Pak. Iya. Nah, saya sudah bicara ke Pak Bupati. Ini lagi dicari formulanya, bagaimana caranya kita bayarkan. Yang sisa dari wilayah itu kita bayarkan. Namun ya kita kan pemerintah, tidak gampang untuk mengeluarkan biaya yang tidak ada dasarnya, karena Pasir Putih itu sudah ada sertifikat milik pemerintah daerah, tetapi memang masih ada sisa. Kita akan upayakan ya. Jadi pemilik wilayah ini kita lagi hitung untuk bagaimana formulanya untuk bisa dibayarkan, sehingga ini dibayarkan maka penataan juga kita lakukan. Kita juga sangat perhatian terhadap hal itu. Tentunya jangan kita saling tolak belakang, tetapi kita bisa seiring sejalan. Jadi antara Bapak Ibu pelaku usaha wisata, kemudian dari masing-masing dinas, seperti yang saya sebutkan tadi, juga dibantu dari pemerintah setempat, dari distrik dan dari lurah. Inilah yang akan kita kembangkan sehingga Pasir Putih ini semakin maju dan dia akan menjadi satu ikon di Manokwari. Raja Ampat sudah lepas, bukan di Papua Barat lagi. Nah, apa itu gantinya? Ini juga kita mintakan ke provinsi. Provinsi tolong lihat kita, Kabupaten Manokwari. Kalau provinsi tidak bantu itu Pasir Putih, mau apa lagi di Papua Barat? Karena Raja Ampat bukan milik Papua Barat lagi, sudah Papua Barat Daya. Jadi ya kita ada mintakan uangnya di provinsi. Mungkin kabupaten bangun kios-kios, nanti pagar provinsi kah, seperti itu. Paving blocknya bagaimana kah, kita kroyok. Jadi mohon dukungan doanya. Kenapa kami juga berani untuk
mintakan itu karena ya Bapak itu sudah lihat ini orasi sudah berubah. Ini juga berkat bantuan dari provinsi dan dari pusat juga. Nah, pasar tingkat sudah berubah. Bagaimana pasir putih? Ini yang kita harus doakan sama-sama dan mohon dukungan dari kita sekalian. Saya kira demikian sementara yang saya mau bicara. Mama kasih tahu untuk Bapak Kepala Bidan dan Kepala Dinas supaya mereka anak-anak Asrak yang ada di situ tolong perhatikan supaya mereka jadi pegawai. Bila perlu jangan pakai Satpol PP tadi. Tidak boleh. Mereka saja sudah cukup untuk mereka awasi. Dengan adanya bisa mereka awasi orang barang-barang yang di dalam. Terus mereka itu bukan tarik ke kantor, mereka pegawai tapi khusus untuk pantai saja. Supaya mereka jaga pantai itu. Kalau kita tidak pakai mereka memang tidak tiap hari mereka tidak jaga ya itu sah. Tetap orang mabuk masuk, orang siapa saja masuk. Lowongannya kosong, langsung mereka pencuri. Jadi dengan tidak tahu siapa-siapa yang ada. Dengan adanya begitu supaya mereka bisa jaga. Seperti ini salmon, anak-anak banyak riset, anak-anak yang sudah lama menyatu di pantai ini. Tolong Bapak, saya minta tolong untuk Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Kepala Bidan supaya ajukan mereka supaya mereka jadi pegawai. Sudah terlalu lama mereka jaga di pantai. Mereka mau bergerak apa? Tidak bisa juga kalau mereka tidak diangkat jadi pegawai. Tetap masyarakat sorot mereka pukul dengan orang mabuk. Terus tadi Bapak Dolof bilang itu menyangkut ke hak wilayah. Kami hak wilayah itu tidak menuntut. Memang kita punya waktu itu masih ada. Masih ada, tapi selama ini kita tidak menuntut. Kita anak-anak yang turun di pantai. Kita rasa tidak pernah turun di pantai untuk menagih Rp1.000 pun tidak. Kami tetap ada di kampung di Jerewan. Kita mau ke tahap dengan pantai itu. Sekarang tidak ada petugas yang Bapak dong kasih ke pantai ini. Saya belum masuk ada motor yang parkir dia bawa dia punya, dia tidak kasih ke yang jaga sebenarnya, tidak ada. Siapa yang pegang itu dia punya maupun mobil, motor. Mama ini berdua kali turun di pantai dulu perhatikan saja begitu. Anak-anak pegang suka-suka saja. Jadi tadi karena sudah perundangan makanya saya ikut kasih tahu ini. Jadi saya anak-anak tadi saya mohon untuk Bapak, saya mohon besar-besar. Bapak di Kepala Bidan tolong kasih mereka jadi pegawai di pantai supaya mereka tidak di kantor, mereka khusus untuk pantai. Jaga maupun siang atau malam mereka punya tugas di situ. Dengan rumah-rumah yang besar itu saya minta supaya buka akad atau pondok itu baik-baik untuk penjual gado-gado apa-apa sama meja itu harus baik. Memang mereka punya pondok tapi jangan terlalu besar begitu makan tempat, beli parkiran. Taruh sebenarnya di mana yang untuk mencegah itu dia sebenarnya di mana. Tidak boleh mencampuri kamar mandi juga tidak boleh mencampuri karena makan tempat juga. Dia punya pantai itu sendiri yang penjualan kelapa, gado-gado apa mereka duduk sendiri. Tempat itu agak free untuk ada parkiran tadi Bapak udah bilang. Ya, itu saja yang saya mau bicara. Yang aku saya kembalikan. Terima kasih. Ya, baik kepada Mama Ina yang sudah menyampaikan arahan kepada kita sekaligus sebagai pemilik hak wilayah. Ya, jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mama Tovina itu merupakan hal yang kita akan ada. Ya, jadi bukan hanya dari kami dari dinas, tetapi masuk seksi pengembangan daerah wisata dan seksi yang lain-lain. Di situ kan fungsi daripada Pokdas kan ada bagian keamanannya. Jadi mereka punya tugas sebenarnya di situ. Ya, oleh karena selama ini kita belum berjalan dengan baik. Tapi seketika besok kalau sudah dengan adanya pertemuan ini kita pasti akan berjalan seperti itu lagi. Dan sedikitnya tali yang putus kita akan sambung kembali. Jangan sampai kita saling menyindir atau menjatuhkan satu dengan lain. Hasil retribusi, hasil retribusi itu kan kita bagi 50%. Ya, jadi 50 ke mereka, 50 ke dinas. Begitu, Om. Tapi kalau kita semua mau kosong. Memang ada Pokdaris, tapi mereka itu tadi seperti saya bilang, diperhatikan. Iya. Supaya mereka bisa jaga tetap.
Benar. Jadi jangan kita pakai garis pakai mengkosong saja, jadi kita cari makan di mana dia mau jalan dia jalan. Baik, Kalau dia terima kasih. diperhatikan, tetapi tak diperhatikan saya di tempat. Ya itu. Ibu memang terima kasih masukannya. Nanti dari beberapa terutama yang sudah bergabung di Kodarwis ya, jika usia masih memenuhi syarat untuk menjadi pegawai, tetap tentu kita akan perhatikan. Karena itu tadi yang saya sampaikan, perkembangan ataupun renovasi Pasir Putih ini nantinya di situ kita juga akan bangun satu tempat kantor ini untuk nanti pegawai ataupun petugas yang dia standby di Pasir Putih. Jadi contoh, dia adalah pegawai dinas pariwisata, tetapi dia bukan di sini. Sehari-hari dari jam 8 sampai sore dia berkantor di Pasir Putih. Satu pos saja. Ya, ada kantornya nanti di sana. Inilah saya mohon dukungan doanya, Mama, supaya ini bisa terwujud semuanya. Adik-adik yang ada di Kodarwis usia masih memenuhi syarat untuk jadi pegawai, ya silakan didata terkhususnya yang Kodarwis. Supaya saya setuju ya tadi, biar jangan Satpol PP yang jaga ataupun Satpol PP ada, atau bisa juga dari anak-anak situ bisa jadi Satpol PP. Ya, kita akan awali dari honorer dulu. Kita angkat jadi honorer, kemudian dia bertugas di sana. Ya, Tuhan berkati, mungkin ada penerimaan, bisa jadi pegawai. Seperti itu. Ini masih rencana, ini mohon dukungan doa, bukan saya janji bahwa ini besok, nanti datang lagi ke sini malah saya lagi. Jadi mohon dukungan doa dan harapan-harapan kita. Selanjutnya jika nanti pun ada kunjungan misalnya Bapak Bupati, ini silakan disuarakan. Sehingga karena saya juga akan suarakan juga sama, sehingga Pak Bupati bisa menangkap ini. Oh betul, karena perencanaan ini Bapak Ibu sekalian, ini saya bagi sedikit dalam hal perencanaan ada yang menjadi dari bawah untuk ke atas. Yang dari bawah itu inilah dari masyarakat. Kemudian ada juga yang dari birokrat. Jadi kami ini adalah teknokrat. Kami usul di Bapak Bupati, kemudian Bapak Bupati simpan, cerna. Oh ternyata dari masyarakat juga ada menyuarakan vlog. Jadi dia cocok sudah, itu barang jadi. Seperti itu. Inilah gunanya pertemuan, kita saling berkoordinasi sehingga kita satu suara. Ya, sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Ya. Karena nama-nama kita sudah ambil, tapi saat ini SK honornya belum keluar. Jadi kalau bisa dengan adanya Bapak, mungkin SK usulan SK honor baru, supaya mereka itu yang ditugaskan di sana. Itu dari waktu Pak Demas kita sudah lihat sampai saat ini belum. Jadi mungkin ya, apa yang tadi Ibu Konsul sampaikan untuk itu mungkin Bapak tindak lanjuti mereka punya SK honor jaga di pusat itu. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Mama Tofina, mungkin sudah bisa jelas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Kita sambil ini Pak Moderator. Apakah masih ada lagi ada yang mau bertanya? Ya, jadi waktu kita ini bebas. Mari silakan. Dipersilakan. Dari kita untuk kita. Kalau kemudian terutama saat kami distrik Peluka Timur dan bersama Pak Lurah, Pak Sekretaris dan Pak Kadis. Salam jalan kita semua, salam pesona.
Dan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting. Pertama, terkait dengan agenda ini sangat penting karena sudah 2 tahun kita lalai. Jadi kami dari Kopdar juga minta maaf karena kami mungkin kurang bekerja semaksimal mungkin sehingga belum ada pendapatan ke daerah. Jadi harapan saya dengan adanya KTS ini mungkin teman-teman kita semua bisa kerjasama. Jangan kita latihan lain, main yang lain. Tapi kita bekerja sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pendapatan ini juga membantu kita. Nah, sebagai contoh, manufaktur tersebut yang ada di Pasir Putih ini juga sebagai salah satu daya tarik wisata. Sehingga kita bila lihat pada hari pertama, biasanya hari Sabtu kalau hujan itu sepi. Yang hari Minggu kalau hujan sepi. Tapi dengan adanya mainan itu, wahana itu, pantai jadi ramai. Jadi kalau adanya perencanaan dari pemerintah, dinas untuk pembangunan destinasi kita, saya harap kita dukung secara bersama. Karena itu akan membantu perekonomian kita. Jangan kita menolak, tapi kita mendukung. Karena saya ingat dulu Bapak Wagio waktu satu pasang blok itu dia Pak Wagio ditipu juga oleh orang tua kita buat bisa pasang. Tidak bagus. Ternyata setelah dipasang menikmati siapa? Kita lebih dulu menikmati. Jadi kalau adanya investor atau pembangunan sudah masuk ke kita ke daerah, mohon kerjasamanya kita sama-sama mendukung supaya semakin banyak perkembangan di Pantai Pasir Putih, maka semakin banyak pengunjung yang datang. Sehingga kita punya perekonomian, mulai dari jualan, usaha ban, karpet itu juga bisa laku. Nah, yang berikut terkait kita punya kartis, mungkin nanti kita akan kembali seperti biasanya. Kita akan menagih dari contoh dan KTP tanggal 30, nanti presentasinya itu diatur oleh sekretaris. Jadi bukan lagi di saya. Kalau mungkin tahun kemarin saya ngatur, jadi harapan saya kalau kartis sudah berjalan itu urusannya sekretaris, bukannya ketua lagi. Dan aturnya pembagiannya sekian tidak. Kita bekerja sesuai tupoksi yang dibagikan. Nah, sebagai masukan, kebetulan kemarin dari DLHP sudah kasih kita bentor. Nah, bentor sekarang otomatis ada di Ferry. Kebetulan beliau sebagai pelengkapan. Jadi jangan bilang ada di ketua atau di kakak Oto atau di kakak Yasun, tidak. Itu ada di saudara Ferry, sudah ditaruhkan. Maksudnya beliau kan di struktur dia adalah bagian pelengkapan. Jadi teman-teman dari Kopdar bisa mau pakai silakan. Cuman itu plat hitam, bukan plat merah. Jadi kalau plat hitam ada kerjakan kita tahu sendiri, bukan ke dinas. Jadi saja saya masukkan. Nah, terus Pak Wakil Ketua nanti pastikan bagian luar. Supaya kalau tadi sudah jalan, jangan lagi ada tangan-tangan jahil yang mau dapat penagihan secara pungli. Supaya kita menjaga nama baik dan juga dinas. Karena kita dibentuk oleh dinas, kita juga saling kerjasama dan menjaga nama baik itu. Begitu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih buat Pak Ketua Kopdar Pasir Putih yang sudah memberikan masukan kepada kita semua. Dan sesuatu yang baru tapi hal yang kita sudah hadapi. Iya. Jadi saya mungkin ada tambahan lagi. Oke. Jadi kita berbicara jelas padat. Di pantai, tapi ini juga berkaitan dengan pariwisata. Ini terkait dengan pelebaran jalan ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bertanya bahwa jalan ini lebar berapa? Nanti yang diambil dari bibir jalan itu hanya 150. Tapi kalau memang ini bisa 120. Kenapa jalan sangat penting? Karena itu akses transportasi untuk menghubungkan beberapa wilayah titik-titik pariwisata di Manokwari Timur. Dan saya berharap Bapak Ibu dapat mendukung program terkait dengan pelebaran jalan. Jadi tidak lebar sampai 10 yang nanti di tengah rumah tidak. Jadi ini informasi yang awal saya sampaikan karena pekerjaan sementara berjalan ini nanti dia akan masuk sampai ke Pasir Putih, Pasir Rido, Arawi sampai Bakaro. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Lurah. Masih ada lagi? Ya. Itu ada pihak yang mana untuk mengawasi di pantai karena di situ banyak pemabukan yang di pantai wisata. Setiap penagihan mabuk di siang hari sudah mabuk. Mungkin pengunjung yang datang mereka takut karena ada mabuk. Ada banyak yang mabuk. Jadi saya minta supaya ada keamanan juga di sana. Gabung dengan anak-anak Kopdar yang tangani pantai di sana untuk mereka jaga pantai. Itu yang saya usul. Terima kasih waktu itu kembali. Oke, lagi yang
orang dinas harus turun ke lapangan. Kami kasih. Jangan hanya harapkan kelompok, kalau bisa dinas turun ke lapangan. Supaya mengangkatkan, supaya kita sama-sama dapat kata-kata yang tidak sopan. Kita gampang tiap hari begitu. Kalau mau datang jangan kita jadi bicara. Kalau bisa dinas harus tugaskan. Kata-kata tidak sopan karena kamu di tempat itu kamu anak polis semua dari orang lain juga mu. Pengurus. Tahu juga tadi di luar, tadi di dalam belum punya karpet. Macam mana yang mencari nunggu kosong? Saya sudah ikuti tapi saya jauh, saya pantau dari jauh. Mereka tadi mobil, tadi karpet. Baru mana yang orang yang jaga dong punya anak-anak ini tuh. 3 tetap kena distribusi 3 pondok itu. Kalau tidak dibayar, ya kita akan pending dan kas keluar. Bisa tahu sepakat. Jadi saya sudah tahu semua. Ada yang 1 orang sampai bisa usaha sampai 3, 4. Tapi setorannya 1. Waktu tahun berapa yang betul? Bulan kemarin tapi sampai bulan apa? April lalu betul berhenti. Nah, jadi mulai sekarang kami dari pemerintah sudah toleransi 2 tahun. Dan kami dari dinas ini disoroti oleh pemerintah daerah. Masalah PAD. Jadi bukan kita bicara nada keras, tapi gimana masyarakat Pokdam sana di Pasar Putih membantu kami di dinas supaya PAD ini lancar. PAD ini kembali untuk membangun daerah itu. Pemerintah hanya simpan untuk langsung kembali membangun daerah itu. Jadi kalau ada pemberitahuan untuk pembangunan yang tidak memenuhi syarat di pantai, segera untuk menyadari dan pindahkan. Mungkin itu yang saya sampaikan, karena itu juga jadi solusi untuk kita, untuk jaga keamanan dan kebersihan pantai. Karena nanti apa uap ini ke laut, orang mandi kan gatal apa, jadi tolong supaya bapak orang, kami tidak melarang untuk bajuan. Punya itu seperti biasa, tapi membantu kita untuk menjaga kebersihan dan juga bagaimana distribusi ini, penarikan distribusi ini lancar. Jadi jangan banyak kepala suku yang bicara, tapi kepala suku harus mendukung. Sebentar Bapak ini sudah ajukan untuk besok sudah lepas sekalian punya tangan. Sudah selesaikan. Tidak ada kepala suku di pantai. Ya maksudnya saya kasih tahu kan ada 2, ada Mama dia di situ sebagai kepala suku, jadi saya sampaikan dan saya minta untuk kita jaga keamanan sama-sama. Bukan kami dari dinas, bukan Pokdaris, tapi yang ada di situ semua kita jaga keamanan. Untuk bagaimana distribusi ini lancar. Itu saja. Siap? Siap. Kalau tidak siap, yang bilang tidak siap kasih tahu. Siap. Nah, karena 2 tahun sudah memiliki toh. 2 tahun sudah jadi. Saya berapa kali diskusi dengan saudara saya, Mama Eji, sampaikan bahwa kenapa dinas terkait tidak kelola Jambang ini untuk ada distribusi. Dia sampaikan belum ada penyelesaian wilayah. Ya sudah, saya tidak lanjut bicara. Tapi terima kasih atas pertemuan hari ini. Sudah memperjelas bagaimana dinas terkait peran penting dan juga membahas perubahan, terutama kita di Bupati Timur. Saya berapa kali lewat, kita lihat bahwa kita punya lahan parkir ini sudah over. Ini sudah over kapasitas. Dan saya berharap mungkin Pak Kabid izin ke depan kalau ada alat berat mungkin bisa memanfaatkan masyarakat di sekitar punya halaman, kalau bisa dikomunikasikan lewat door to door sehingga lahan warga di situ bisa dimanfaatkan, karena kita tahu bahwa sekarang sudah over kapasitas lahan parkir di Pasar Putih. Sehingga mungkin lahan itu bisa dimanfaatkan sehingga transportasi itu tambahan dari kami dari Bupati Timur, harapan kami nanti Pasar Putih bisa menjadi satu ikon daya tarik misalnya di kota Mari dan juga kota Provinsi Papua. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih semua. Setelah pertemuan ini jangan kita hanya sampai di sini saja. Di komunikasi tetap berjalan baik dari dinas, wilayah distrik. Jadi jangan kita bicara di depan seperti di belakang main lain. Masalah kita saling dengan seperti itu. Ya, supaya jangan sampai ada yang mungkin marah-marah.
Ya, dari kita untuk kita, Manokwari ini kita punya rumah kita untuk kita bisa cari, bahkan juga kepada kita punya pantai wisata pantai Pasir Putih. Kita punya satu destinasi yang ada di dalam kota.